Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadel, host kalian di Zero Note Podcast. Nah, kemarin udah bikin list top 5 inside linebacker tahun musim 2020. Pasti langsung, apaan nih? Bukan Bobby Wagner lah. Emang bukan, gimana? Bukan Bobby Wagner. Nah, tapi kan ini kita udah sekarang kan tanggal 10 berarti 20, 30. Sekitaran 3 minggu lagi ya menuju NFL Draft. Kalau bulan puasa itu udah minggu ketiga puasa loh. Minggu kedua 3 puasa. Nah, semoga gak bolong, semoga ya. Amin. Selamat ya. Terus jadi yaudah, kalau gitu langsung aja nih, bareng lagi Julian sama Noha. Kita bakal bikin draft prospek top 5 rookie inside linebacker ya. Linebacker lah. Iya, linebacker ya, boleh. Nah, jadi udah kalau gitu dari ini dulu deh, dari Noha dulu. Lu nomor 5 siapa? Nomor 5 gua bakal pilih sebenarnya ini kan linebacker itu banyak yang naruh, ada outside, inside, but now let's focus to inside linebacker. So jadi nomor 5 gue bakal taruh Chaz Surratt. Iya bener kan? Chaz Surratt dari North Carolina. Namanya apa? Chaz Surratt. Ya namanya pokoknya gitu lah. Chaz C-H-A-Z-nya double sama Surratt. Buset dah. Nah, nama Surratt tuh. Nama Surratt literally. Kenapa deh? Karena menurut gue si Chaz Surratt ini dia kan main di Carolina ya, di North Carolina di selama musim 2020 tuh dia itu mainnya cukup bagus, skill set dia bagus, dia punya size, dia punya speed, dia punya strength sama ya punya athleticism khasnya linebacker lah. Walaupun sebenarnya secara physicality mungkin dia termasuk yang sedikit under ini ya, yang nggak terlalu tinggi lah untuk ukuran pemain linebacker NFL. Dan sebenarnya secara talent dia punya talentnya si Chaz Surratt ini, but he still raw, dia tuh masih mentah banget dan dia masih butuh development. Kalau misalnya dia mau di draft di NFL, dia masih butuh development. Dia tuh masih punya si Chaz Surratt ini tuh masih punya isu, dia tuh masih sering miss tackle. Dan sama tuh dia kalau misalnya udah miss tackle, coverage play-nya tuh jadi berantakan gitu. Walaupun sebenarnya dia coverage play-nya agak berantakan ketika dia missing tackle, tapi dia punya speed. Jadi sebenarnya dengan speednya dia itu flow-nya si Chaz Surratt tuh agak ketutup dengan speednya dia ketika ngejar pemain buat tackle, misalnya kayak ngejar running back atau ngejar wide receiver yang ya baru nangkep bola itu tuh sebenarnya masih bisa dikejar sama Chaz Surratt. Dan statistik dia di 2020 ya sebenarnya cukup oke lah, 6 sacks, terus 6 tackle for loss, 91 tackle, sekali force fumble. Dan ngelihat North Carolina juga yang impact North Carolina juga ke defense-nya North Carolina juga bagus gitu. Jadi ya gue rasa nggak salah sih kalau gue naruh Chaz Surratt di nomor 5. Emang sebenarnya talent yang lebih bagus dari Chaz Surratt tuh banyak ya. Salah satu yang bukan salah satunya sih, yang gue bakal taruh juga di nomor setelah Chaz Surratt. Tapi Chaz Surratt tuh ya maksudnya pemain yang ya at least masih bisa menjadi opsi tim NFL yang ngambil yang masih ada punya pick dia at maybe second round atau third round. Chaz Surratt masih available di situ kok. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya mau cari ya at least linebacker yang maybe nggak harus ditaruh langsung jadi number one linebacker, yang bisa ditaruh buat ya you need to develop first season in the rookie NFL. Chaz Surratt is the guy. Chaz Surratt ya. Gue ada fun fact tentang Chaz Surratt. Kenapa tuh? Dia masuk ke North Carolina tuh sebagai quarterback. Hah? Serius? Terus di 2017 redshirt freshman season dia main quarterback. Terus 2018 juga quarterback jadi starternya, tapi ada season ending wrist injury. Terus abis dia recover dari itu, ngomong sama head coachnya waktu itu di North Carolina,
Terus kayak dia ditransisi ke defensive end. Nah, terus pas coachnya ganti jadi Mac Brown, itu dia considering buat transfer. Tapi abis diskusi sama head coach barunya, he decided to stay, terus kayak main jadi linebacker. Makanya tadi Nuha bilang kan dia masih raw banget, karena dia kayak setengah season dia, setengah karir dia di college, dia mainnya jadi quarterback gitu. Tapi kalau dia jadi quarterback, ini gak sih pas dia jadi linebacker ngebaca play offense-nya lebih paham gitu? Setuju. Bukan kalau ada orang bilang kalau jadi Mike linebacker terutama ya, itu kan quarterback-nya defense gitu ya. Mungkin itu mungkin football IQ-nya translate gitu ke posisi dia sebagai linebacker, tapi ya itu maksudnya masih ada inilah miss tackles lah atau mungkin miss assignments gitu. Tapi ya keren juga sih. I mean dia ganti posisi di tengah-tengah terus justru malah in consideration for to get pick ya lumayan tinggi lah. Mungkin nggak first round tapi masih bisa di second third round gitu di day 2 lah. Oke. Nah, berarti nomor 5 lu siapa Jo? Sama apa beda? Oh enggak, beda. Nomor 5 Casurat gak ada di top 5 gue. Oh, oke. Yeah. Di nomor 5 gue ada Jabril Cox. Jabril Cox yang main di LSU di tahun 2020. Tapi sebenarnya dia tuh baru main di LSU cuma di tahun 2020. Sebelumnya dia main di FCS. Di ini timnya Trey Lance di North Dakota State. Nah dia di North Dakota State very accomplished. Kayak kalau nggak salah dia menang 2 national championship-nya di level FCS. Nah tapi terus dia untuk senior season-nya decide untuk pindah naik kelas ya ke FBS. Terus main di LSU gitu. Nah si Jabril Cox ini dia sebagai linebacker he's very good in space gitu. Dan dia juga terutama in man and zone coverage dia bagus. Dia skill setnya bisa match up sama tight end, running back, sama some slot receivers lah. Mungkin kalau bukan yang super speedy ya slot receiversnya gitu. Terus juga dia range-nya bagus. Terus juga ini motornya bagus. Jadi dia inilah hustle for plays gitu. Terus juga dia bisa cover sideline to sideline gitu. Terus one thing yang dia jago banget bukan nggak jago banget sih, tapi maksudnya ya bagus as a cover linebacker itu dia hip movementnya bagus, kayak it's very fluid. Jadi itu membantu dia banget untuk change direction gitu tanpa kehilangan momentum dan speed. Makanya dia bisa match up sama tight end sama running back terutama gitu. Cuman ini si Jabril Cox ini ya, dia terhitungnya ada beberapa aspek dari permainan dia yang masih agak raw. Mungkin itu karena efek dia mainnya di FCS for 3 years. Terus juga pas main di LSU, di SEC juga cuma 1 season. Dan itu juga season yang shorten dengan COVID kan. Tapi maksudnya dia di 2020 ini not only is he a really good defender in the SEC, tapi in the whole college football sih, regardless of his flaws gitu. Tapi ya area of concern-nya ada di run defense, karena dia sebenarnya badannya gak kecil, cuman mungkin ya dia selama di FCS itu gak pernah ketemu running back yang segede di level FBS, apalagi di level NFL gitu. Terus juga dia kadang-kadang kalau kena kontak mungkin langsung taken out of play gitu, nggak bisa mungkin play through contact and coba try to make plays through it gitu. Jadi mungkin kalau dia ketemu blocker yang lebih gede dari dia atau lebih bagus tekniknya, dia bisa taken out of play really quickly gitu. Terus juga terakhir dia masih kurang konsisten dengan ini keeping up with his assignment gitu. Mungkin dia mestinya misalnya man to man dengan misalnya man to man sama tight end gitu, tapi dia kira playnya bakal ke slot receiver gitu atau running back. Nah dia tinggalin tight end-nya, tapi sebenarnya ternyata tight end-nya yang free malah dapat bolanya gitu. Jadi dia masih suka mungkin inconsistent in that regards gitu ya. Mungkin itu juga ini ya, maksudnya
efek dari dia terlalu maksudnya dia kan motornya very high gitu. Jadi dia selalu mencari place gitu, tapi sisi buruknya adalah mungkin dia sering salah antisipasi gitu. Tapi ya itu maksudnya bisa diimprove lah di level NFL, terutama dengan kayak film study sama ya kayak becoming smarter aja as a player gitu. Ya, but I have Jabril Cox sebagai nomor 5 gue. Oke. Jabril Cox ya. Oke. 4 siapa no? Nomor 4 gue pilih Nick Bolton dari University of Missouri. Ini gue lihat beberapa mock draftnya Steelers ngambil Nick Bolton. Coba Nick Bolton gimana? Bisa butuhin inside linebacker juga. Iya, kalau memang Nick Bolton kan memang dia kalau di banyak mock draft projectednya memang late first round ya. Sorry, gue potong. Sorry potong. Dia Mizo kan? Mizo ya. Iya, Mizo kan? Iya benar. Lanjut. Iya, Mizo. Nah, alma maternya Drew Lock. Iya benar. Lanjut. Iya, sama Drew Lock. Iya kan siapa namanya Nick Bolton ini memang projectednya dia tuh bakal late first round ya. Ya bahkan di mock draftnya Peter Schrager yang sering nonton game FA pun harusnya tahu ya, dia tuh di pick nomor 29 sama Green Bay Packers gitu. But it kind of make sense sih kalau menurut gue, kenapa kalau misalnya di mock draft sama Peter Schrager Packers ngambil Nick Bolton, karena memang mereka butuh linebacker sih. Ya nggak, Jo? I agree. Oke. Dan gue tuh ngeliat Nick Bolton itu memang even emang secara physicality bukan dibilang B aja sih, kayak badan dia tuh nggak tinggi amat gitu, tapi secara play dia tuh bisa dibilang ya the real defensive mind-nya di defense-nya Missouri gitu, karena memang secara play dia tuh benar-benar tahu how to read offense coverage ya, dan karena memang dia ability-nya seperti itu, dia cukup smart untuk ngebaca. Ini kan kalau misalnya lihat banyak highlight Nick Bolton tuh kan dia kayak bisa lari kemana, itu karena terbantu dari how he read the offense coverage gitu. Reading coverage dia itu masuk yang ya dari top 5 ini yang salah satu yang cukup elit. Tapi memang di musim 2020-nya dia tuh nggak terlalu impresif lah selama 2020. Bahkan itu yang bikin kenapa Nick Bolton itu stoknya jatuh, nggak terlalu bagus di 2020, karena memang secara musim selama dia main di Missouri di musim 2020 tuh itu tuh kayak Bolton tuh nggak sesuai dengan apa yang diharapkan banyak orang gitu. Dia malah kelihatan lack of speed, lack of explosion, ya kayak average, just like an average player in college football gitu. Makanya banyak source atau banyak tim yang nge-grade Nick Bolton itu tuh jatuhnya bukan kayak first round talent lagi, mending kayak second round talent, third round talent. Tapi sebenarnya secara ability ini yang menjadi maksudnya yang gue lihat, linebacker yang bisa ngebaca coverage offense itu, apalagi kalau ketika masih di college ya, itu menjadi ketika nanti dia ditranslate ke NFL, gue rasa Nick Bolton tuh bisa menjadi salah satu skill yang jarang bisa dipunyai oleh rookie yang ada sekarang, karena reading coverage itu selalu menjadi permasalahan rookie ketika mereka main pertama kali di NFL. Dan gue rasa kalau misalnya selama Nick Bolton main di Missouri, reading coverage sudah sebagus itu, gue yakin sih Nick Bolton masih akan cepat beradaptasi ya dengan sistem defense NFL, apalagi dengan reading coverage yang udah dalam tanda kutip elit. Gue rasa Nick Bolton akan mudah beradaptasi dengan skema defense NFL. Jadi makanya yang gue taruh di nomor 4. Nick Bolton nomor 4 ya. Jul, siapa nomor 4? Gue nomor 4 juga Nick Bolton actually. Nick Bolton juga. Coba, yeah. Boleh tambahin, Boy. Kalau Nick Bolton ya, itu mungkin gue liatnya dia sebagai linebacker yang, kalau tadi Jabril Cox, gue sempat mention dia inilah coverage-nya bagus kayak sideline to sideline gitu, jadi secara horizontal kan. Tapi kalau Nick Bolton ini dia tipe linebacker yang bagus secara vertikal, jadi dia penetrasi ke backfield-nya bagus dari tengah, dan juga ya kalau gue agak kurang setuju dengan Nuha tadi bilang dia nggak eksplosif. Menurut gue he is actually very explosive gitu. Terus juga dia bisa attack gap yang ada di antara lineman yang front seven-nya Mizzou face against gitu. Dan juga he's a very hard hitter gitu as a tackler. Nah, dia itu di Mizzou dimainin sebagai middle linebacker.
kayak role-nya Luke Kuechly gitu pas di Panthers. Dan si Bolton ini dia in zone coverage he's very good. Kayak dia bisa antisipasi mungkin routes yang agak shallow gitu. Dan ini karena dia he's a really hard tackler, presence dia in zone coverage in the middle of the field tuh bikin mungkin receiver takut gitu untuk lari ke tengah terus kayak try to contest a ball with him, karena dia sebagai cover defender sendiri he's really good at getting his hand into the to the catch point gitu. Jadi he's really good at disrupting the receiver from getting the ball. Tapi dia juga kalau receivernya dapat bola bisa di tackle really hard gitu sama Nick Bolton, karena emang dia specialize di situ. Cuman ya tadi sudah di-mention juga sama Nuha, si Nick Bolton ini dia relatively kecil gitu dibanding top 5 pemain di top 5 gue. He's only 6 foot 230 pounds. Tapi ya maksudnya dengan badan dia yang pendek itu ya he's built stocky lah gitu, padat. Jadi ya no wonder dia kalau tackle tuh very explosive. Tapi ya ini Nuha udah bilang juga football IQ dia bagus banget, and he also has good vision. Jadi dia bisa mungkin lack of athleticism-nya itu bisa dibantu dengan vision dia gitu ya. Jadi dia mungkin mengantisipasinya dengan good positioning instead of using his athleticism. Tapi ya ini karena badan dia kecil, kalau dia ketemu blocker yang lebih gede, of course dia bakal struggle gitu, atau mungkin rendered out of play gitu. Karena ya emang mau gimana lagi, badan dia lebih kecil. Ada suggestion mungkin dia di NFL perlu tambahin berat badan gitu. Tapi ya if he does that, mesti keep in mind jangan sampai explosiveness sama speed dia mungkin bukan speed ya, lebih kayak ke acceleration dia terkorbankan gitu. Tapi ya ini sih dia kadang-kadang kalau in open space juga ini tacklingnya tuh karena dia lebih kecil, kalau ketemu runner yang lebih gede ya dia kan ada dua tipe of tackling ya. Satu yang where if you're really strong or you're bigger, kayak lu tackle dan lawan yang lu tackle mundur gitu, jatuh mundur. Tapi ada yang lu tackle kayak lu tarik ke bawah gitu, if you know what I mean. Kayak lu tarik ke bawah untuk mencoba bring the defender down gitu. Nah si Nick Bolton itu yang tipe kedua, karena emang badan dia dibanding mungkin some runners ya lebih kecil gitu, terutama kayak running back. Nah itu juga sama, dia walaupun eksplosif tapi top end speednya agak kurang. Jadi kalau misalnya in open space dia di burn sama pemain, dia nggak bakal bisa kejar gitu untuk kayak try to stop the player from scoring. Ya maksudnya berarti apalagi kalau nggak ada bantuan safety gitu ya, for like a long play gitu, dia bakal almost jadi non factor lah gitu. Itu sih kurangnya. Oke. Nomor 3 siapa? Nih gue kayaknya expect satu nama nih. Abisnya gue lagi baca di Twitter, katanya nih namanya lagi naik banget nih stoknya nih. Teman gue nunggu nih siapa nomor 3 lo? Nomor 3 gue JOK, Jeremiah Owusu-Koramoah, Notre Dame. Wah, Koramoah. Gue kira Koramoah nomor 2. Jawab kenapa Koramoah? Koramoah ini dia kalau gue mau compare sama Thailand tahun lalu atau draft tahun lalu, gue ngeliat dia mirip kayak Isaiah Simmons. Kenapa? Karena dia sebenarnya dia case-nya ini agak unik. JOK ini dia kan linebacker ya. Dia ditulis dia maksudnya registered sebagai linebacker, tetapi di musim 2020 di Notre Dame tuh dia lebih banyak bermain sebagai safety. Nah ini yang menjadikan kenapa gue tidak mau menaruh dia di nomor 2. Even dia sebenarnya registered as linebacker ya. Tapi maksudnya di sini gue suka sama gue suka dengan tipikal pemain yang punya versatility yang bagus gitu, versatility yang banyak. Ya linebacker bisa, safety bisa, bahkan dia bahkan bisa menjadi slot corner gitu. In some play dia bisa menjadi slot corner si Jeremiah Owusu-Koramoah ini. Cuman concern gue
concern gue ketika mungkin nanti dia di draft di NFL, ya kayak Isaiah Simmons di di first half of the season, defensive coordinator tuh still nggak punya clue gimana caranya memainkan si Isaiah Simmons. Nah, concern gue tuh agak sama di sini. Sebenarnya secara talent Jeremiah Owusu-Koramoah ini bagus, coverage dia oke. Bahkan ya kenapa dia bisa ditaruh di slot corner? Ya karena dia kemampuan coverage dia tuh ya salah satu yang paling bagus gitu. Tapi karena ya balik lagi karena versatility dia, gue takutnya sih nanti ketika udah ditransfer ke NFL dia di sebagai posisi linebacker dia still have no clue how to play in an NFL defense. Tapi secara talent ya dia bisa menjadi linebacker gitu. Dengan posisi dengan beratnya yang sekitar 215 pound itu sih gue rasa untuk bikin hard tackle tuh ya cukup bisa lah untuk bikin hard tackle. Karena memang secara reading balik lagi gue tuh sama suka pemain yang tipikal yang bisa reading coverage karena memang reading coverage untuk rookie di awal tuh memang menjadi salah satu aspek yang cukup penting. Itu kan football IQ ya jatuhnya, nggak semua orang bisa langsung punya football IQ yang cukup bagus, memang butuh waktu nggak butuh bertahun-tahun sih, maksudnya ya butuh development juga, butuh banyak study film dan lain-lain. Tapi dengan Jeremiah Owusu-Koramoah yang memang akhir-akhir ini tuh stok dia lagi naik-naiknya ya, banyak kayak highlight dia yang ngebahas dia, juga di Pro Day dia juga ya banyak juga yang menilai dia tuh ya worth for first round talent, dan gue setuju kalau emang dia worth for first round talent. Tapi kenapa gue taruh di nomor 3? Baik lagi karena dia cukup versatile, jadi gue rasa versatility dia tuh menjadi concern gue, makanya gue taruh di nomor 3. Namanya Jok ya, Jeremiah, cuman agak gampang ya nama baca. Jeremiah Owusu-Koramoah. Koramoah ya. Koramoah. Iya. Jok biar gampang ya, Jok ya. Jok mobil lah. Jul, nomor 3 siapa Jul? Gue di nomor 3 ada Zaven Collins dari University of Tulsa. Nah, Zaven Collins ini yang lu tadi expect ya? Iya, bukan. Gue ada lagi sebenarnya. Ada lagi. Nanti pas nomor 2 deh gue kasih tau siapa. Tapi nanti aja. Ya, jadi gue ada Zaven Collins. Ini di antara top 5 gue, dia linebacker paling gede. Dia tingginya 6'5", beratnya 256 pounds. Buset, nah, dan dia the only one yang gak main di Power 5 Conference di college. Dia mainnya di Tulsa, menjadi mainnya di G5. Dia kalau nggak salah Tulsa tuh mainnya di conference, kayak Conference of USA deh kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya kalau gue salah. Tapi dia mainnya di ini AAC, American Athletic Conference. Jadi Tulsa ini di Oklahoma. Anyway, Zaven Collins ini he's very explosive. Terus juga he's really good at locating the ball handler. Terus juga karena dia gede banget, tapi just because dia gede doesn't mean dia nggak bisa gerak gitu. He's very good at ini. Pertama he's really good at defeating his blocks gitu. Jadi ini dia mainly mainnya sebagai ini ya, outside linebacker yang seringkali nge-rush the passer gitu, atau mungkin untuk run defense gitu. He's also really good at changing his direction. Tapi yang salah satu strength dia yang paling besar yang membuat dia jadi first round prospect tuh adalah ini balance dia saat dia lari round the edge gitu. Around the tackle untuk penetrate backfield biar bisa get to the quarterback. Itu strike dia, dan dia juga explosive, jadinya dia bisa go through the gaps juga kalau scheme-nya yang kayak gitu ya. Jadi he can go through like between guard and tackle gitu. Dan dia walaupun gede, in space juga lumayan jago gitu, kayak lateral move dia tuh very fluid, kayak footwork dia bagus. Dan dia juga untuk short distance inilah ada speed untuk mengejar. Tapi ya ini karena badan dia gede, he's not overly quick gitu. Terus juga kalau udah di second level ya he's gonna get caught out of position. Jadi kalau misalnya dia di match up sama I'd say kayak slot yang super speedy gitu, misalnya
dia disuruh match up sama semacam Jalen Waddle gitu ya, itu udah pasti dia kalah gitu. Tapi and another thing ya juga karena dia gede, he doesn't have the ability to go sideline to sideline gitu. Jadi ya he's most effective as a in short spaces gitu ya. Jadi lu taruhnya di front seven, mostly as a pass rusher atau run defender, atau mungkin ini buat antisipasi screen passes gitu. Tapi dia he's very productive gitu in the 2020 season, walaupun cuma main 8 game, tapi ya stats dia nggak cuman something yang diproduce dari yang di-expect dari pemain yang mainnya di front seven gitu, tapi dia juga ada, gue lihat aja stats dia ya, jadi dia ada 54 tackles, 7,5 itu tackles for loss, 4 sacks, nah terus ada 4 interception, 2 pass deflection, 2 forced fumble, 1 safety, sama 1 fumble recovery. Nah, jadi dia in all defensive stats dia ada productionnya gitu. Terus juga kan dia ada 4 interception. Nah, 2 dari interceptionnya itu pick six. Oh, pick six. And itu 2 pick six itu total yards-nya 156 return yards gitu. Jadi maksudnya ya he can run, tapi ya nggak terlalu cepat lah. Tapi maksudnya dia he can run enough that he can score a pick six yang totalnya di atas 2 pick six yang totalnya di atas 150 yards gitu. Gila, lumayan ya. Lumayan jauh juga tuh 150. Kalau Zaven Collins ini mungkin I wouldn't say ceilingnya gue bakal compare dia ke Khalil Mack, tapi bukan in terms of ceiling, tapi lebih kayak cara main dan pemakaiannya gitu di defense. Jadi kayak Khalil Mack di Bears yang jadi linebacker, outside linebacker yang mungkin sering line up-nya di edge gitu. Mungkin udah kayak hitungannya defensive end lah gitu, kayak edge rusher, tapi ya tetap designation-nya outside linebacker. Zaven Collins ini. Dan ini loh, maksudnya dia dengan badan segede itu, kalau nggak salah di Pro Day dia 40 yard dash dia 4,7 ya. 4,7 detik. Ya, jadi he's very explosive and very very athletic. Tapi ya itu in short spaces aja karena badannya gede. Zaven Collins ya. Oke. Nah, ini kan nomor 2 ya. Nah, gue tuh tadi gue tadi tuh baca di Twitter katanya siapa gitu ada yang bilang ada satu prospek linebacker yang lagi naik stoknya. Boleh gue tebak gak? Siapa? Baron Browning bukan? Bukan. Oh, bukan. Ini ini bukan Jamin Davis bukan? Tuh Jamin Davis. Tuh Jamin Davis. Katanya ini gue baca dari Mike Renner via Good Morning Football, katanya I think Jamin Davis could sneak his way into first round loh, gila. Nah itu gimana menurut Jamin Davis? Salah satu. Nuha deh yang mention. Karena dia kan yang bener guessnya. Kalau dilihat kenapa sih ya Jamin Davis tuh bisa kayak tiba-tiba stoknya naik, karena memang di musim 2020 sama dia kan main di Kentucky Wildcats. Dia tuh bikin 89 tackle dan 1 sack, 1 forced fumble dan 2 interception. Dan secara fisik sebenarnya ini secara physicality sangat comparable sama Zaven Collins ya. Dia tingginya 6'4", ya gede banget lah sebagai linebacker. Jadi ya dia tuh punya size, punya speed, dan coverage dia tuh bagus. Jadi kenapa tiba-tiba stoknya naik? Karena memang dia main di season 2020-nya juga terbilang oke gitu. Emang sih dia bahkan yang ada beberapa dia bakal naruhnya tuh bisa menjadi reach juga. Sebenarnya sih kalau menurut gue Jamin Davis tuh sebenarnya technically second round talent ya. Maksudnya he can get even higher, emang bisa. Dan but dia tuh masih punya banyak flow dia tuh salah satu yang gue tahu, yang gue baca itu dia termasuk pemain yang bukan coverage sih jatuhnya, kayak yang lebih tuh concern dia. Iya sih, concernnya tuh memang
walaupun memang badannya gede, leading coverage defense dia tuh masih menjadi PR, dan dia tuh baru menjadi full starter itu di 2020. Jadi dia dan maksudnya kan selama 2 tahun main sebelumnya di musim 2019 dan 2018 dia itu ya cuma ya technically cadangan lah gitu, bahasa kasarnya cadangan, dan dia baru main full ya baru tahun kemarin di 2020, dan itu dia masih junior. Jadi kenapa tiba-tiba stoknya naik? Ya karena dia mainnya bagus di 2020, tapi itu kan dia baru sekali main ya, baru benar-benar full starter main si Jamin Davis. Jadi banyak analis tuh yang belum banyak tahu kalau misalnya dia main lebih dari setahun tuh how he gonna develop his skill gitu. Jadi makanya gua menilai memang agak reach kalau misalnya dia diambil di first round. Tapi kalau misalnya dia diambil di late first round, bisa aja ya, tergantung tim siapa yang berani. Cuman kan masih ada Nick Bolton, masih ada Jeremy Owusu-Karoma, masih ada Zevon Collins. Bahkan linebacker yang tekniknya selain nomor 1 sebenarnya masih bisa diambil di late first round. Jadi gua rasa Jamin Davis belum masuk ke, ya mungkin nggak masuk ke top 5 kita karena dia baru main setahun. Oke. Berarti lu nomor 2 siapa? Gue boleh komen. Boleh. Jamin Davis. The reason why gue nggak taruh dia di nomor 5 itu gara-gara di top 5 gue, karena menurut gue ya he's an athletic freak gitu, tapi sometimes it doesn't translate gitu ke di lapangan yang gue lihat ya. Maksudnya mungkin karena lack of experience juga, karena dia cuman yang jadi starter baru 1 season kan, jadi mungkin dia masih ada inexperience in kayak recognizing plays gitu. Tapi ya kadang-kadang dia juga ini sih, maksudnya nggak main smart gitu, lebih kayak mencoba untuk kayak misalnya outrun his blockers gitu, instead of kayak attacking the gaps gitu. Ya itu sih, maksudnya kayak apa ya, maybe he hasn't put it all together gitu. Malah kalau kita ngomong gampangnya, jadi mungkin dia ceilingnya tinggi, tapi I don't think he's pro ready yet gitu sebagai linebacker. Apalagi kalau dia disuruh mainnya inside linebacker gitu, and he needs to be developed well. Kalau enggak, ya ini ntar jadi kayak linebacker-nya Green Bay Packers gitu, yang suka miss assignments, terus bisa kayak runner kayak kosong nggak dijaga gitu, kayak udah 30 yards down the field baru di tackle gitu ya. Mungkin he can make it up with his athleticism gitu, tapi maksudnya for him to be a first round talent kan of course nggak cuman itu doang gitu. He has to be able to anticipate plays, terus juga making sure that he doesn't give up big plays gitu. Yang itu yang gue lihat yang dia belum punya untuk bisa konsisten di level NFL. Oke. Nah, jadi nomor 2 apa? Nomor 2 saya adalah Zevon Collins dari Tulsa. Zevon Collins. Berarti yang tadi jualan nomor 3 jadi nomor 2 lo ya? Kenapa tuh? Iya. Kenapa Zevon Collins? Kalau dari lu, pendapat lu gimana Zevon Collins? Sebenarnya sih udah banyak juga yang udah di-mention sama Julian gitu. He have size, dia punya skill coverage-nya bagus, dan gua rasa Zevon Collins ini dia bakal menjadi perfect fit ketika dia di-draft sama tim NFL defense yang cara mainnya tuh benar-benar heavy defense atau mainnya blitz lah. Ya contohnya kayak Baltimore Ravens tahun lalu itu benar-benar mainnya kan high blitz banget ya, dan Collins could be a perfect fit dan bisa menemani Patrick Quinn mungkin, tapi another way memang karena dia memang size-nya besar gitu ya, gede banget. Ya he's still lack of speed gitu. Maksudnya speed di sini tuh ketika sebenarnya dia oke untuk maksudnya untuk nembus lari coverage dari untuk misalnya tackle atau apa segala macam, cuman memang dia bukan atlet yang jelek juga gitu. Dengan physicality dia gede ya maksudnya ya lu punya badan segede itu ya larinya nggak terlalu kencing sih sebenarnya juga masih bisa dimaklumi sih sebenarnya. Nggak, maksudnya flow dia tuh ya minor sih, kalau menurut gua tuh flow yang minor. Speed itu nggak terlalu ngaruh kalau misalnya dia bisa reading coverage dengan bagus, apalagi
gue ngeliat dia tuh bakal menjadi perfect fit untuk kayak tim yang heavy defense, contoh kayak Baltimore, kayak Dolphins yang tahun lalu juga di musim lalu juga secara defense benar-benar meningkat drastis ya, apalagi untuk front seven mereka ya akhirnya mereka bagus lagi dan bisa bikin 10-6 karena defense-nya. Dan Zevon Collins, tapi kalau misalnya di draft di Baltimore Ravens, ya good luck for Steelers aja sih sebenarnya. Kenapa? Steelers? Kalau misalnya Ravens ini ya ngambil Zevon Collins, ya good luck aja deh buat Steelers. Tapi serius, gue kalau komentar dikit ya, kalau nih ya kan emang Steelers pasti banyak expert bilang cari RB lah, cari RB. Enggak, gue justru ya, gue kalau misalnya Steelers ngambil linebacker di first round gue nggak komplain, makanya bagus, nggak apa-apa, karena depth linebackernya jelek. bisa gantiin ini ya, Batupri ya. Iya, Batupri udah ada. Kalau Batupri sebenarnya ada Alex Highsmith. Nah, cuman depthnya kurang. Depthnya kurang banget. Malah kalau di inside linebackernya ini ada depthnya satu, dia aslinya safety tapi dipaksa jadi inside linebacker. Makanya jangan balikin lagi ke safety aja. Nggak cocok, karena pernah coba nggak cocok. Jadi makanya kalau misalnya ambil linebacker, gue apalagi inside linebacker ya. Outside linebacker mungkin nantilah. Jangan person. Kalau inside linebacker ngambil defense gue nggak komplain, bagus kok. Udah ambil offensive tackle aja. Iya, itu pengennya itu gue offensive tackle. Ntar deh. Nah, nanti ya pas draft aja. Nah, tapi kalau misalnya kayak ngambil Zevon Collins masih ini loh, masih masuk akal loh, karena dia kalau di ini ya di top 5 gue, Zevon Collins ini salah satu linebacker yang the best playmaking linebacker. Zevon Collins ini ya, kan mirip look. Zevon Collins outside linebacker kan? Iya. Iya, outside. Oke. Tapi sebenarnya dia kalau misalnya dimasuk diinin ke inside bisa gitu. Dijadiin inside bisa? Bisa sebenarnya. Tapi memang lebih banyak main outside sih tahun lalu. Gue agak kurang setuju sih dengan itu ya. Kenapa? Kalau kenapa? Ya maksudnya karena dengan badan dia yang gede, dia bisa get cut off guard gitu, dengan misalnya dia di match up sama kayak tight end semacam Kyle Pitts gitu, udah bakal ke burn gitu. Kayak kurang efektif dia jadinya. Kayak lu sebagai offense tahu kalau dia ada di inside, ya it's most likely they're gonna defend for the run gitu. Ya, makanya bisa di-exploit middle of the field-nya gitu dengan liability dia yang sebagai pemain yang gede tapi doesn't have the speed tuh kayak mungkin catch up dengan pemain-pemain speedy gitu. Itu yang bisa di-exploit kalau dia ditaruhnya sebagai inside linebacker. Makanya gue bilang tadi ya dia mending ditaruh di outside linebacker mostly as a rusher karena it plays well to his strength gitu. Outside berarti bisa sih jadi tandemnya TJ Watt, paling ya antar Highsmith sama Zevon Collins paling di rotate kalau misalnya benar diambil ya. Nah, tapi kalau gitu nomor 2 lu siapa, Jo? Nomor 2 gue Jock Jeremiah Owusu. Jock. Oke. Kenapa kalau versi lu Jock? Ya tadi Nuha udah mention lah kayak tentang dia, soal I'm not gonna explain too long gitu. Tapi I think he's the best coverage linebacker di NFL draft tahun ini gitu. Ya karena dia backgroundnya sendiri pas di high school dia mainnya safety gitu. Pas dia ke Notre Dame baru dimainin sebagai role-nya ini ya kayak free roamer gitu. Dia bisa main as safety, bisa main as a linebacker gitu. Kalau tadi si Nuha udah mention Isaiah Simmons yang role-nya di season kemarin masih agak nggak jelas. Sebenarnya ada satu nama yang gue bakal kasih yang it can be a good thing juga for Jeremiah Owusu-Koramoah untuk play that hybrid role, karena Jeremy Chinn yang ada di Panthers, he played that kind of position gitu last season. Maksudnya dia inside linebacker ya, terus juga kadang-kadang drop untuk jadi linebacker juga bisa gitu. Dan ini sih maksudnya dengan adanya pemain yang kayak gini, it gives the defensive coordinator atau head coach yang kalau mereka bisa kreatif dengan pemakaiannya,
it can be this kind of player can be ini jadi weapon yang yang very effective gitu. Jadi mungkin bisa ini ya, ada punya pemain ini bisa bikin bingung offense gitu. Jadi bisa di disguise defensive scheme-nya gitu ya. Mungkin dia kira-kira di line up di linebacker tapi terus ternyata drop jadi strong safety gitu kan bisa. Tapi ya ini Jeremiah Owusu-Koramoah ini karena background dia sebagai safety, jadi of course play style dia ini suited banget untuk jadi inside linebacker yang cover receiver, terus juga he has enough speed and athleticism to cover sideline to sideline gitu. Jadi bisa cover inilah, maksudnya kanan kiri tuh bisa gitu, atau mungkin ada place di kiri dia ada di kanan, dia bisa catch up to it gitu. Tapi ya ini maksudnya dia karena badan dia yang nggak terlalu gede, 6'1", 215 pounds, he doesn't have the ideal size itu untuk main sebagai linebacker full time. Makanya he better suited sebagai ini yang hybrid role itu. Dan juga he as a tackler he's not that good. I mean kayak bukan masalah tekniknya, lebih kayak emang badan dia aja yang nggak bakal struggle lah dengan misalnya disuruh ketemu Derrick Henry gitu ya, mungkin dia at risk at being ini kayak si Josh Norman sama Earl Thomas gitu yang kayak diputer-puterin gitu. Dan juga struggle lah untuk handle blocks dari pemain blocker yang lebih gede dari dia gitu. That's why I put him at number 2. Tapi sebenarnya gue nggak ini sih, gue nggak taruh dia as number 2 sih. Menurut gue di top 5 gue dia lebih kayak 1B lah dengan yang ntar gue mention di nomor 1 gitu. Jadi mereka 1A. Jeremiah Owusu-Koramoah 1B, ntar yang satu lagi itu 1A gitu. Oke. Jadi nomor 1 udah pasti nih si yang dari siapa? Dari Penn State. Kalau nomor 1 gue sih ya nggak tahu no. No, lu juga atau gimana? Sama. Kali gue yang lain. Iya udah langsung nama ya. Kenapa Micah Parsons? Ya benar. Mungkin Noha mau start dulu. Oh John dulu ya, boleh John dulu. Oh, gue dulu, oke. John dulu ya, boleh. Jadi Micah Parsons ini he's a very gifted athlete dan juga he's blessed with really good football IQ gitu. For context sih Micah Parsons ini coming out of high school dia sebenarnya direkrut sebagai defensive end. Tapi sama head coach-nya Penn State dia di-convert ke inside linebacker. I was fortunate enough untuk lihat Micah Parsons langsung pas dia high school recruit karena waktu itu Nebraska was recruiting him gitu. Jadi ada kayak summer camp yang dimana kayak high school recruits itu bisa datang terus kayak going through drills, terus kayak one-on-one drills gitu. Nah terus ada beberapa recruits yang datang termasuk Micah Parsons. Nah tapi kan dia defensive end. Ini gue inget banget ada drill one-on-one receiver lawan defensive back gitu. Mestinya dia nggak ikutan kan drillnya, tapi dia kayak gue mau dong coba sekali gitu. Terus dia one-on-one on receiver. Coba. Dia keep up, ditempel itu wide receivernya. Terus the wide receiver ended up not catching the ball gitu. Di cover sama Micah Parsons. Ya no wonder dia di-convert ke inside middle linebacker gitu di Penn State. Karena ya dia ya gitu, maksudnya coverage dia bagus banget gitu. Terutama as a linebacker ya. Kalau kita ngomongin, kalau tadi Jeremiah Owusu-Koramoah best cover linebacker ya karena emang background dia safety. Tapi Micah Parsons ini backgroundnya defensive end gitu. Tapi ya ini maksudnya he covers a lot of area. Dan dia dengan badan 6'3", 245 pound, dia ini ya di top 5 gue kedua paling berat, kedua paling gede sebagai linebacker. Tapi he has the speed ini untuk cover sideline by sideline gitu. Jadi ada play di satu sisi lapangan, dia ada di sisi yang lain, dia bisa ke sana and make plays gitu. Terus juga dia disuruh cover tight end sama running back, bisa banget. Kayak itu emang dia athletic enough untuk keep up with them gitu. Cuman ya mungkin karena dia backgroundnya linebacker, defensive end, terus dia juga di college. Mungkin breakout season dia baru di 2019 sebagai
inside linebacker, tapi dia sayangnya opt out di season 2020. Jadi mungkin ada some aspects of his game yang secara instinct and mental gitu, inilah masih agak kurang karena ya mungkin karena dia miss 1 season gitu. Tapi that doesn't make him not the best linebacker prospect gitu di tahun ini, karena emang dia sih yang menurut gue clear cut nomor 1 karena versatility dia. Karena dia bisa main 3 down sebagai linebacker full time, dan dengan badan dia yang kayak gitu tetap bisa dia juga ini pass rushing move-nya tuh bagus karena ya emang background dia sebagai defensive end kan di high school gitu. Jadi lu suruh dia rush efektif, lu suruh dia cover efektif gitu. Makanya menurut gue ini sih mungkin di nomor 4 Falcons bisa ambil dia. Falcons? Nggak ambil QB? Enggak lah, ambil Micah Parsons aja. Karena masih ada Matt Ryan. Masih ada iya sih. Falcons ya. Buat ini, buat tandemin atau buat mungkin ya siapa tahu Dion Jones dilepas gitu kali ya. Maksudnya kayak Falcons kan udah sejak yang Vic Beasley yang tahun mereka ke Super Bowl, habis itu nggak ada lah linebacker yang efektif gitu buat mereka. Mungkin it's time to take Micah Parsons gitu. Karena kalau di offense sendiri kan sebenarnya they have all the pieces that they need to be successful gitu. Cuman ya kita tahu beberapa season belakangan ini ya sejak mereka Super Bowl ya defense mereka sih yang melempem banget gitu, nggak bisa, apalagi di NFC South yang lawan offense yang explosive gitu, termasuk Panthers gitu yang sekarang udah ada Robbie Anderson, terus masih ada CMC, terus ada DJ Moore gitu. Dan we all know ya Saints sama Buccaneers, ya sama Sam Darnold di Panthers, Saints sama Buccaneers juga offense-nya kenceng gitu. Makanya why don't you take linebacker yang bisa do both gitu, kayak rushing the quarterback sama covering the receiver gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak diambil sama Falcons, misalnya Falcons choose to pick a QB, menurut gue maybe the Panthers can be a really good landing spot juga buat dia gitu. Karena kalau gue tadi ada mention ada Jeremy Chin yang hybrid role, bisa covernya bagus banget dari posisi linebacker. Terus lu taruh lagi Micah Parsons yang bisa cover dan juga rushing the passer, ya you can have a really good defense gitu. Apalagi juga di front seven-nya ada Derrick Brown kan kalau di Panthers. Mungkin itu Micah Parsons bisa jadi premier piece yang complete the Panthers defense gitu. Puzzle-nya defense-nya Panthers complete kalau bisa mereka ngambil Parsons. Iya sih, karena gue mikirnya gini ya. Kan pasti sempat dibahas juga kan. Panthers sudah dapat Sam Darnold. Jadi ambil siapa? Ada 2 pilihannya, mau Kyle Pitts atau Micah Parsons. Kalau menurut gue sih Parsons, karena mereka butuh replacement-nya ini sih, replacement-nya Luke Kuechly. Yes. Nah, tapi kalau menurut lo, kalau dari lo gimana Micah Parsons? Pendapat lo? Kalau gue Micah Parsons tadi sih sebenarnya juga cukup banyak dibilang sama Julian ya, he's really athletic. Dia mungkin karena dia background dia defensive end ya, jadi kalau misalnya mungkin nanti in the end of the day dia di draft sama tim, kalau misalnya dia dipakai sebagai edge rusher, dia pasti bisa develop dengan bagus gitu. Dia punya 2 ability di situ sebagai inside linebacker, dia punya coverage yang bisa dibilang lumayan. Dan sebagai kalau misalnya dia diposisikan sebagai outside linebacker pun dia pun juga bisa gitu. Zone coverage-nya dia bagus, apalagi kan dia termasuk cukup smart untuk menyembunyikan dirinya untuk blitz. Parsons tuh cukup pintar menurut gua untuk melakukan hal itu. Karena kan kalau blitz kan memang motionnya blitz kan harus kalau bisa jangan sampai terlalu terlihat oleh quarterback gitu, dan somehow Parsons he can do that. Dia sebenarnya decent lah sebagai pursuit player. Dia kalau ngejar pemain ya, kalau ngejar pemain buat tackle ya dia bisa, dia decent lah walaupun memang nggak terlalu istimewa banget gitu kalau dibandingin sama talent yang lain. Tapi karena dia memang coverage-nya bagus, reading coverage-nya bagus ya,
dan kombinasi dengan size, speed sama athleticismnya Michael Parsons sih, ya gue rasa sih dia udah maksudnya dia talent dia linebacker yang rookie kelas ini yang paling pro ready dan bisa langsung dijadiin linebacker nomor 1 tergantung dari tim yang siapa yang ngambil. Kalau misalnya case-nya tadi Julian bilang ke Falcons, gue rasa bisa juga. Cuman memang karena gue nggak terlalu yakin kalau si Parsons bakal diambil setinggi itu. Tapi memang bisa diambil setinggi itu dan gue rasa sih nggak akan drop ya. Maksudnya nggak akan drop dari top 15 karena memang talent dia memang ya sebagus itu dan paling pro ready. Sayang aja kalau misalnya nggak ada tim yang ngambil dia. Tapi kalau misalnya dia bakal di draft ke Panthers, it will be the perfect karena memang selain karena butuh replacement look quickly, core-nya si defensive Panthers sudah cukup lah. Di belakang di defensive back udah ada Jeremy Chin, terus misalnya di front seven udah ada Derrick Brown dan mereka butuh satu lagi di tengah yang bisa menjadi dalam tanda kutip quarterback-nya defense. Musim lalu kan mereka masih sangat kurang veteran presence ya. Maksudnya veteran presence di sini yang menjadi otak, yang menjadi motor di defensive Panthers tahun lalu tuh mereka tuh kurang banget. Nah, gua rasa Michael Parsons kalau misalnya diambil sama Panthers, ya dia punya football IQ untuk defense tuh bisa untuk menjadi strike replacement yang quickly. Emang agak mungkin kayak gua nyebut kayak gini kayak wah ini kayak terlalu benar-benar dipuji banget, maksudnya strike replacement quickly. Tapi memang secara football IQ, ya he have a capability to do that. Jadi ya kenapa gue naruh dia nomor 1 karena ya football IQ dia yang sudah sebagus itu. Oke. Michael Parsons ya. Oke. Nah, dan juga kalau ada Michael Parsons ya mungkin Jeremy Chin bisa lebih banyak main di safety sih. His original position gitu. Oke. Nah, Michael Parsons berarti kalau dari mutu berdua yang ngambil antara Falcons. Oke. Falcons. Tapi Dolphins juga kalau ambil dia. Oh iya, Dolphins gak ada inside linebacker ya? Serem bro, serem. Oh iya. Wah. Nomor 6. Wah, ini menarik nih ya, Michael Parsons ininya. Terus juga siapa yang mau ngambil dia ya? Menarik nih sebenarnya karena yang butuh inside linebacker kayaknya lumayan banyak ya draft musim ini ya. Ada Dolphins, Falcons, Panthers, Steelers butuh inside linebacker. Ada lagi yang banyak pemain banyak ya. Menurut gua kalau dia drop misalnya Falcons gak ambil, Dolphins gak ambil, Panthers gak ambil. I think it will be very stupid for the Broncos untuk gak ambil dia. Iya. Nah, jadi lu bilang Broncos kan? Gua sebelum penutup ya, gua sambil membaca ada mock draft terbaru nih dari PFF by Andrew Erickson. Ya mungkin yang nge-follow PFF mungkin tahu ya. Ini dia mock draftnya Broncos ambil Michael Parsons. Broncos ya. Karena selama ini kan asumsinya Michael Parsons bakal udah diambil sebelum picknya Broncos kan. Jadi mereka serbanyak mock yang bilang Caleb Farley gitu, cornerback yang diambil sama Broncos. Tapi kalau misalnya masih ada Michael Parsons, ya ambillah Michael Parsons. Terus lu masukin di front seven bareng Von Miller, Bradley Chubb gitu. Iya. Lalu ada Josie Jewell juga. Aduh itu Broncos. Terus ditambah udah ada Kyler Fuller. Oh terus iya. Justin Simmons resign kan. Aduh gila itu bisa serem banget sih. Iya. Defense-nya Broncos gitu. Apalagi ya di conference di division yang ada Mahomes, Herbert gitu. Dan Derek Carr. Derek Carr oke lah. Derek Carr ya, third best di AFC South, AFC West. AFC West ya. Oke, nah jadi itu top 5 draft prospect linebacker versi Julian sama Nuha. Kalau kalian gimana? Pendapatnya langsung aja tulis di komen nonton. Nah, sebelum gue penutupan nih, netizen udah minta mock draft kapan nih rilis? Ayo dong.
Mock draft ditunggu aja, pasti sebelum draft keluar kok. Sebelum draft ya, berarti ini mock draftnya nggak pakai yang 1.0, 2.0 kayak Bucky Brooks, Daniel Jeremiah sama yang lain-lain. Ini udah fix gitu ya? Kalau Daniel Jeremiah sama Bucky Brooks kan ada yang bikinin. Kalau kita kan mesti bikin sendiri. Oh iya. Nggak, tapi maksudnya berarti mock draftnya nunggu kalau misalnya tiba-tiba ada trade kayak tiba-tiba kemarin Panthers nge-trade buat Sam Darnold kan, ntar ini lagi ganti lagi kan, ribet. Berarti ya deket-deket draft ya. Benar. Berarti nanti buat kalian yang nunggu mock draft versi NFL Fans Indonesia, tungguin aja ntar sebelum kan kita ini kita sisa 2 episode kan ya. Iya, nah berarti nanti mungkin pas episode deket-deket draft kita tampilin mock draft versi NFL Fans Indonesia. Jadi udah, kalau gitu thank you Noha sama Julian yang seperti biasa udah join di top 5 draft prospect. Yang nonton di YouTube jangan lupa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama NFL di Indonesia dan channel NFL Fans Indonesia. Di atas Noha ada semua sosmed kita, langsung aja join semuanya. Dan yang dengerin di audio di Spotify langsung aja follow biar upload dapat notifikasi. Jadi udah, thank you udah nonton, see you di episode selanjutnya ya. Bye guys. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.